Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggota Adinda Zahra Atifah, Anik Tamhida, dan Kristiana Lestari. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang investasi. Yaitu yang pertama ada investasi utang, yaitu investasi yang ditandai dengan adanya pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu berupa pokok dan bunga dari jumlah yang dipinjamkan. Investasi ini umumnya dimiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual dan dapat diukur menggunakan biaya perolehan diamortisasi apabila memenuhi kriteria tertentu atau nilai wajar jika tidak memenuhi kriteria tersebut. Nah, investasi utang ini diatur dalam PSAK 71 yang dijelaskan bahwa aset keuangan termasuk investasi utang diklasifikasikan berdasarkan model bisnis dan karakteristik arus kasnya, yaitu ke dalam kategori biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensi, dan nilai wajar melalui laba rugi. PSAK ini juga mengatur mengenai pengakuan awal, pengukuran selanjutnya, pengakuan pendapatan bunga dengan metode suku bunga efektif, serta penilaian penurunan nilai menggunakan pendekatan ECL. Selanjutnya ada biaya perolehan amortisasi, yaitu jumlah pengakuan awal dari investasi dikurangi pembayaran kembali ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dan setelah dikurangi dengan pengurangan dari tidak tertagihnya. Jika kriteria untuk pengukuran pada biaya perolehan diamortisasi tidak terpenuhi, maka investasi utang dinilai dan dicatat sebesar nilai wajarnya. Investasi pada instrumen utang seperti obligasi yang dimiliki untuk memperoleh pembayaran pokok dan bunga sesuai kontrak, serta dicatat sebesar nilai perolehan yang disesuaikan secara bertahap menggunakan metode suku bunga efektif. Artinya, nilai investasi akan bertambah atau berkurang setiap periode karena adanya amortisasi diskonto atau premi, sampai akhirnya sama dengan nilai nominal saat jatuh tempo. Nah, di sini ada contoh investasi utang pada biaya perolehan diamortisasi. PT Sejahtera Abadi membeli obligasi sebagai investasi. Tanggal pembeliannya 1 Januari 2024, nilai nominal obligasi 200 juta, harga beli biaya perolehan 190 juta, kupon bunga 8% per tahun, dibayar setiap 31 Desember, jatuh temponya 3 tahun, tingkat bunga pasar 10%. Karena obligasi dibeli lebih rendah dari nilai nominal, maka ada diskonto sebesar 200 juta dikurangi 190 juta, yaitu 10 juta kita amortisasi diskonto ini dengan metode bunga efektif. Nah, di sini ada tabel amortisasi diskonto. Di tahun 2024 itu nilai akhirnya 193 juta, di 2025-nya 196.300 juta, di 2026-nya 199.930 juta. Nah, untuk jurnal akuntansinya pada 1 Januari 2024 pembelian obligasi, investasi obligasi 190 juta, pada kas 190 juta. Di tanggal 31 Desember 2024-nya pendapatan bunga dan amortisasi diskonto, yaitu kas sebesar 16 juta dan investasi obligasi 3 juta pada pendapatan bunga 19 juta. Di 31 Desember 2025 kas 16 juta, investasi obligasi 3.300.000 pada pendapatan bunga 19.300.000. Di 31 Desember 2026 pelunasan obligasi kas 200 juta pada investasi obligasi 200 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Kita akan membahas tentang investasi utang penjualan. Nah, menurut PSAK 71, investasi utang ini dapat diklasifikasikan sebagai FVTPL dan FVOCI. Nah, FVTPL ini adalah kategori di mana aset diukur pada nilai wajar dan seluruh perubahan nilainya langsung diakui dalam laba rugi, sehingga keuntungan atau kerugian langsung memengaruhi kinerja perusahaan. Nah, lalu FVOCI ini juga diukur pada nilai wajar, tetapi perubahan nilainya itu dicatat terlebih dahulu dalam OCI, yaitu bagian ekuitas yang belum memengaruhi laba rugi.
Nah, pada saat penjualan, perbedaannya terlihat jelas pada FOCI, akumulasi keuntungan atau kerugian di OCI akan direklasifikasi ke laba rugi, sehingga baru berdampak ke laba rugi saat dijual. Sementara pada FVTPL tidak ada reklasifikasi karena seluruh perubahan nilainya sudah diakui langsung dalam laba rugi sejak awal. Nah, contoh kasusnya itu seperti PT ABC ini membeli obligasi 100 juta, nilai wajar akhir periode menjadi 105 juta. Nah, lalu dijual dengan harga 107 juta. Nah, perhitungannya tuh kenaikan nilainya sebesar 5 juta, ini langsung ada di OCI. Nah, lalu ada laba jualnya sebesar 2 juta. Nah, reklasifikasi OCI-nya kan 5 juta. Nah, jadi total laba di laba rugi itu sebesar 7 juta, yaitu 5 juta tambah 2 juta. Nah, jurnal ini ketika kenaikan nilai wajarnya itu yaitu investasi utang pada OCI itu 5 juta, dan saat penjualan itu kas 107 juta, ada investasi utang 105 juta, dan laba penjualan 2 juta. Nah, lalu reklasifikasi OCI itu OCI 5 juta pada laba rugi 5 juta. Nah, lalu ini contoh kasus dari FVTPL, yaitu di mana obligasi dibeli 100 juta, nah nilai jadinya ini 105 juta lalu dijual 107 juta. Nah, perhitungannya sama, jadi total labanya itu langsung dimasukkan di laba rugi. Nah, perbedaannya ada di jurnalnya. Di jurnalnya itu ada kenaikan nilainya itu investasi utang pada laba rugi sebesar 5 juta, dan saat penjualan itu tuh kas 100 juta pada investasi utang 105 juta dan laba penjualan 2 juta. Nah, lalu kita ke materi selanjutnya yaitu opsi nilai wajar. Nah, berdasarkan PSAK 71, entitas dapat menetapkan aset keuangan sejak awal sebagai FVTPL melalui opsi nilai wajar. Nah, kategori ini tuh di mana aset ini diukur pada nilai wajar dan seluruh perubahan nilainya langsung diakui dalam laba rugi. Nah, penetapan ini juga bersifat tidak dapat dibatalkan dan biasanya digunakan untuk mengurangi accounting mismatch, yaitu ketidaksesuaian pengukuran antara aset dan liabilitas. Nah, lalu misalnya contoh kasusnya seperti PT ABC ini membeli obligasi 100 juta. Nah, dan menetapkan menggunakan fair value atau nilai wajar sebesar 110 juta dan dijual di harga 112 juta. Nah, perhitungannya kenaikan nilainya itu labanya itu ada 10 juta, yaitu 100 juta menjadi 110 juta kan. Nah, lalu laba dijualnya itu 112 juta dikurang 110 juta. Jadi laba dijualnya itu 2 juta. Nah, total labanya 10 juta itu ditambah 2 juta sebesar 12 juta. Nah, lalu jurnalnya saat pembelian investasi utang pada kas sebesar 100 juta. Nah, kenaikan nilai wajarnya investasi utang pada laba rugi sebesar 10 juta, dan saat penjualan kas 112 juta pada investasi utang dan laba penjualan. Baik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya membahas mengenai investasi ekuitas. Investasi ekuitas adalah investasi dalam bentuk saham yang menunjukkan kepemilikan pada perusahaan lain. Jadi, investor bisa mendapatkan keuntungan dari dividen maupun kenaikan nilai saham. Untuk perlakuan akuntansinya, yaitu tergantung pada seberapa besar kepemilikan atau pengaruh investor terhadap perusahaan tersebut. Sesuai dengan PSAK 71, investasi ekuitas diukur pada nilai wajar dan dapat diklasifikasikan sebagai FVTPL atau FVOCI. Perbedaannya, kalau FVOCI itu pada ekuitas, keuntungan atau kerugian tidak direklasifikasikan ke dalam laba rugi saat penjualan. Selanjutnya, untuk perlakuan investasi ekuitas ditentukan oleh tingkat kepemilikan atau hak suara yang dimiliki investor dalam perusahaan investi, di mana terdapat 3 klasifikasi investasi, yaitu yang pertama, kepemilikan kurang dari 20%. Menggunakan metode nilai wajar, dan investor ini memiliki hak yang pasif. Yang kedua, kepemilikan antara 20% hingga 50%. Menggunakan metode ekuitas, investor juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Dan yang terakhir yaitu kepemilikan lebih dari 50%. Menggunakan laporan konsolidasian karena investor memiliki kepentingan pengendali.
Selanjutnya, untuk slide ini menunjukkan perbedaan kelakuan akuntansi dari masing-masing kategori. Untuk kepemilikan kecil, perubahan nilai saham bisa langsung masuk dalam laba rugi atau OCI tergantung klasifikasinya. Kalau metode ekuitas, yang diakui adalah bagian laba dari perusahaan investi, sedangkan kalau sudah konsolidasi, laporan keuangan digabung secara keseluruhan, jadi tidak hanya investasi saja yang dilihat. Selanjutnya, membahas mengenai investasi ekuitas pada nilai wajar. Investasi ekuitas dengan kepemilikan kurang dari 20% umumnya dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap investi, sehingga diukur menggunakan nilai wajar. Investasi ini dinilai sebesar harga pasar dan perubahan nilai yang terjadi akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Berdasarkan tujuannya, investasi ekuitas pada nilai wajar dibedakan menjadi dua, yaitu diperdagangkan atau trading dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atau diakui dalam laba rugi, serta tidak diperdagangkan atau non-trading dengan keuntungan atau kerugian belum direalisasi atau diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Dividen yang diterima juga tetap diakui sebagai pendapatan. Selanjutnya, terdapat contoh kasus sederhana. Dalam contoh ini, perusahaan membeli saham sebesar 10 juta, di akhir periode nilainya naik menjadi 11.500.000, sehingga terjadi keuntungan yang belum direalisasi sebesar 1.500.000. Selain itu juga perusahaan menerima dividen sebesar 500.000. Jadi, didapat jurnal saat pembelian saham, yaitu investasi utang pada kas sebesar 10 juta, saat menerima dividen yaitu kas pada pendapatan dividen sebesar 500.000, dan saat penyesuaian nilai wajar atau akhir periode itu investasi saham pada keuntungan belum direalisasi sebesar 1.500.000. Selanjutnya, isu-isu pelaporan lainnya pada penurunan nilai. Nah, penurunan nilai ini terjadi ketika nilai tercatat investasi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang dapat dipulihkan, sehingga perusahaan harus menyesuaikan nilai aset agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Penurunan nilai ini biasanya disebabkan oleh penurunan kinerja perusahaan, kondisi ekonomi yang memburuk, atau resiko gagal bayar pada investasi. Dampak yang dihasilkan yaitu nilai aset akan berkurang dan diakui sebagai beban yang menurunkan laba perusahaan. Untuk pencatatan jurnalnya bisa dicatat dengan rugi penurunan nilai pada investasi. Selanjutnya, isu-isu pelaporan pada pengalihan antar kategori. Nah, pengalihan antar kategori merupakan proses memindahkan investasi dari satu klasifikasi ke klasifikasi yang lain akibat perubahan tujuan atau strategi perusahaan dalam mengelola investasi tersebut. Jika terjadi ketika manajemen mengubah model bisnis, misalnya dari investasi yang awalnya untuk diperdagangkan menjadi investasi jangka panjang yang akan disimpan. Pengalihan ini juga tidak boleh dilakukan sembarangan dan harus didasarkan pada perubahan yang jelas. Pada saat transfer, investasi diukur menggunakan nilai wajar dan pencatatan selanjutnya mengikuti kategori yang baru. Dampaknya itu metode pengukuran dan pengakuan keuntungan atau kerugian juga ikut berubah sesuai klasifikasi barunya. Lalu, isu-isu pelaporan lainnya pada kontroversi nilai wajar. Nah, penggunaan nilai wajar dalam pelaporan keuangan ini memiliki kelebihan dan keterbatasan. Di satu sisi, nilai wajar mencerminkan kondisi pasar, namun di sisi lain juga bisa bersifat fluktuatif dan sulit diukur secara objektif. Selain itu juga terdapat isu seperti praktik gains trading, yaitu kecenderungan perusahaan menjual investasi yang menguntungkan terlebih dahulu. Terdapat pula ketidakseimbangan pengukuran karena aset dinilai menggunakan nilai wajar, sedangkan liabilitas tidak selalu demikian. Akibatnya, laporan keuangan dapat menjadi kurang stabil dan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi bagi pengguna laporan keuangan. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu investasi merupakan penanaman dana untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi utang diatur dalam PSAK 71 dan diklasifikasikan berdasarkan tujuan yaitu biaya perolehan diamortisasi, FVOCI, dan FVTPL. Setiap metode memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda dalam pengakuan dan pengukuran. Selain itu, investasi ekuitas serta isu pelaporan seperti penurunan nilai dan nilai wajar juga mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Baik, sekian dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.